Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bu Ana Wisma selaku Sekretaris Pemwil Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia. Yang terhormat pagi ini juga hadir di kita semua, yaitu Pak Badar Baraba, Bu Norman Lubis, Bu Ismiati selaku DKW, lalu para ketua Pemda yang telah hadir di pagi hari ini, di siang ini, di sekretariat dari pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, dan rekan-rekan pengurus serta rekan wartawan dan wartawati yang turut hadir baik dari media elektronik maupun dari media nasional yang ada di sini. Baik, keterkaitan mengenai apa yang disampaikan tadi oleh pembicara dari Bu Wisma, yaitu untuk menyikapi surat pengurus pusat nomor 181 garing 1 garis datar 9 garis miring PP garis datar INI garing 2022 yang akan kami sikapi dengan sebagai berikut yang akan disampaikan press release kami. Izinkan saya selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia menyampaikan press release ini dengan membaca apa yang telah kami buat dan apa yang telah kami simpulkan dan apa yang kami laksanakan. Sebelumnya perlu juga kami sampaikan bahwa kami sangat kecewa dengan apa yang disampaikan oleh surat tersebut, yang mana adalah bahagian dari Nusantara ini adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah kota sejarah. Jawa Barat itu adalah di mana penduduknya yang geografisnya sangat signifikan, dan semestinya PPNI mempertimbangkan akan hal itu. Baik, press release pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia perihal atas surat PPNI nomor 181 garing 1 garis datar 9 Romawi garing PPNI garis dasar INI garing 2022 tertanggal 1 September 2022, Bandung 8 September 2022. Kami selaku pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menjelaskan bahwa kami ingin menyikapi secara rasional, objektif, dan tegas atas surat dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 181 garing 1 garis datar 9 Romawi garing PP garis datar INI garing 2022 tanggal 1 September 2022, di mana kami sangat menyayangkan dengan langkah yang diambil oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia yang mengusulkan kepada seluruh anggota melalui mekanisme keputusan di luar Kongres, seluruh anggota melalui mekanisme keputusan di luar Kongres KDK untuk mempercepat waktu pelaksanaan Kongres dan akan memindahkan tempat penyelenggaraan Kongres yang sesungguhnya telah mencederai beberapa hal terdiri dari A. Hasil Kongres 23 di Makassar sesuai dengan pasal 12 ayat 5 huruf G. Tempat pelaksanaan Kongres 2024 INI adalah di Jawa Barat. B. Penegasan kembali oleh Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia dalam sambutannya pada pembukaan acara RP3YD di Batu Malang tertanggal 16 garis datar 19 November 2021. C. Hasil Kongres luar biasa atau Prakongres garing rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Kampar Riau yang telah memutuskan bahwa pelaksanaan Kongres ke-24 diselenggarakan pada bulan November 2022 dan tempat pelaksanaannya tetap di Jawa Barat. Beranjak dari parameter yang menyatakan bila mana Kongres 24 dilaksanakan di Jawa Barat akan terjadi ketidaknetralan merupakan alasan yang bersifat subjektif dan mengada-ngada. Kami melihat bagaimana bahwa kami selaku pengurus dan anggota yang berada di Jawa Barat yang ditunjuk selaku OC atau selaku panitia pelaksana akan berbuat curang, sementara seluruh perangkat pelaksana dari Kongres merupakan petunjuk dasar surat keputusan dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kami telah mengambil langkah sebagai bentuk kesiapan selaku pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia untuk pelaksanaan Kongres 24 dengan melayangkan surat kepada pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia tertanggal 29 Agustus 2022 nomor 475 garing K garing 61 garis dasar 7 Romawi Pemwil Jabar garis datar INI 2022 perihal permohonan koordinasi dan tanggapan pelaksanaan Kongres, di mana sampai saat ini kami belum mendapatkan balasan padahal telah diterima oleh sekretariat pada tanggal 30 Agustus
2022. Sebagai bahan masukan untuk diketahui oleh anggota Ikatan Notaris Indonesia seluruh Indonesia, bukan kali ini saja kongres telah dilaksanakan di mana salah satu bakal calon umumnya yang juga berasal dari wilayah tempat pelaksanaan kongres sebagai contoh yang terlatih. Satu hal lagi yang perlu kami ingatkan bahwa penentuan tempat pelaksanaan kongres sudah ditetapkan pada kongres sebelumnya 3 tahun sebelumnya, yaitu pada saat belum ada calon-calon ketua umum. Sebagai bagian dari alat kelengkapan organisasi yang kita cintai, pengurus wilayah Jawa Barat berkewajiban mengingatkan pada surat PPINI tersebut tertanggal 1 2022 tersebut secara nyata dan terang-terangan tidak sesuai dengan ADART INI pasal 12 ayat 4. Organisasi yang menjadi tonggak berpijak kita, bahwa hal ini bisa membawa anggota ke persimpangan jalan yang berbeda, pada akhirnya memporak-porandakan organisasi yang kita cintai. Atas hal tersebut, saya selaku Ketua Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia jajaran dan anggota dengan ini mengambil sikap tegas sebagai berikut. 1. Selalu taat ajas dengan tetap menegakkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan berkewajiban kita untuk mentaati sebagai pedoman organisasi perkumpulan kita yang tercinta. 2. Meminta PPINI untuk mencabut surat nomor 181 garis 1 garis datar 9 Romawi garis PP garis datar INI 2022 tanggal 1 September 2022 dan tetap mentaati juga hasil keputusan Kongres 23 di Makassar, RP3YD di Batu, Malang tanggal 16-19 November 2021 serta hasil rapat Pleno Pengurus Pusat yang terluas di Kampar, Riau. 3. Meminta PPINI untuk segera mengeluarkan surat keputusan pembentukan OC Panitia Pelaksana kepada pengurus Jawa Barat. Maka dengan ini saya mengajak seluruh ketua-ketua pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia seluruh Indonesia, Dewan Kehormatan Wilayah seluruh Indonesia, pengurus daerah seluruh Indonesia, Dewan Kehormatan Daerah seluruh Indonesia, dan anggota Ikatan Notaris Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk senantiasa bersama-sama untuk menegakkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia demi menjaga harkat, martabat, dan kejayaan Ikatan Notaris Indonesia dengan saling hormat dan cinta agar jaya selamanya. INI jaya selamanya. Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia. Yang jelas, yang pasti bahwa Jawa Barat telah siap untuk melaksanakan Kongres ke-24. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, mari kita teriakan Jabar kuat, Jabar kuat, Jabar hebat, Jabar hebat, Jabar siap, Jabar siap. 24. Ulanglah. Jabar siap untuk Kongres 24. Jabar siap untuk Kongres 24. Terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya marilah kita dengarkan tanggapan dan masukan dari Dewan Kehormatan Wilayah yang dalam ini akan disampaikan oleh Ibu Ismiati Durahayu. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama sudah mendengarkan dari Ketua Pandu Jawa Barat. Dalam hal ini kita harus melepaskan diri dari dukungan siapapun dukungan kita. Prinsip yang harus kita pegang adalah kita harus taat asas, taat pada konstitusi kita, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan serta kode etik notaris. Apa yang dilakukan oleh pengurus pusat menurut kami adalah langkah yang tidak tepat karena penetapan kongres, tempat penyelenggara kongres sudah diputuskan di Makassar dan hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 5 huruf G, di mana agenda kongres adalah menetapkan tempat penyelenggaraan kongres dan itu sudah dengan tegas ditetapkan di Jawa Barat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pengurus pusat untuk memindahkan tempat penyelenggaraan kongres dengan alasan satu,
Jawa Barat tidak pernah menolak sebagai tempat penyelenggaraan kongres. 2. Alasan yang dipergunakan sebagai pertimbangan di dalam surat nomor 181 tersebut merupakan alasan yang sangat subjektif. Para balon atau bakal calon ketua umum adalah anggota biasa yang kebetulan didukung oleh pengwil, tetapi dia masih sebagai anggota biasa karena belum lagi dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dan belum ditetapkan sebagai calon ketua umum yang nanti baru akan ditetapkan di dalam kongres. Dan oleh karenanya bakal calon ketua umum tidak mempunyai hak privilege atau hak istimewa. Apalagi di sini dipakai sebagai dasar untuk dilakukannya keputusan di dalam kongres. Jadi menurut saya pengurus pusat harus fokus pada program perkumpulan, yaitu persiapan untuk penyelenggaraan kongres. Karena di dalam RP3YD di Pekanbaru atau di Kampar sudah ada usulan dari Pemda di mana demi untuk menghormati hari keagamaan kaum Kristiani, maka diusulkan agar penyelenggaraan kongres dimajukan pada bulan November. Dan karena RP3YD tersebut bukan forum untuk menentukan maju atau mundurnya tempat penyelenggaraan kongres saat penyelenggaraan kongres, maka sudah tepat kalau pengurus pusat mengeluarkan referendum atau keputusan dari kongres hanya untuk memajukan pelaksanaan kongres di bulan November. Jadi bukan hal yang lain. Nah, itu saja dari saya. Sementara mungkin nanti dengan ada di sini hadir sesepuh kita yang pemikirannya pasti lebih dalam dan kita dengarkan nasihat-nasihat yang bijak dari para pendahulu kita. Terima kasih. Masalah surat PP ini sebetulnya kan sudah banyak kita bahas, dan tadi juga Ketua Pengwil sudah memberikan adanya press release yang bagus sekali gitu ya, semuanya ada di situ gitu. Dan sesungguhnya kita juga harus menyadari ya, ingat kembali apa sih sebetulnya kenapa GNI ini dibentuk gitu. Dibentuknya yaitu GNI merupakan perkumpulan atau organisasi bagi para notaris, merupakan satu-satunya wadah pemersatu gitu kan, bagi semua dan setiap orang yang memangku jabatan sebagai pejabat umum, katakanlah dalam hal ini sebagai notaris. Nah, dalam hal ini saya mengapresiasi bahwa Pengwil Jabar ini tanggap dan langsung adanya tanggapan atas surat PP yang itu betul-betul salah, sama sekali salah gitu ya. Menurut saya tidak benar kalau PP mengeluarkan surat seperti itu gitu. Terlalu memaksakan. Tadi Rizmi sudah mengatakan, pertama tadi kan dikatakan bahwa untuk tempat yang kita fokusnya pada tempat gitu. Masa sih bakal calon ketua umum mempunyai suatu hak istimewa dengan memberikan surat kepada PP untuk memindahkan gitu. Memindahkan sekarang kan Jawa Barat memang tidak pernah menolak gitu ya, atau mengatakan tidak sanggup atau tidak siap untuk menyelenggarakan. Hal ini kan kita menyelenggarakan kongres sudah sering kali, kongres ini kan nanti ke-24 gitu. Saya yakin Pengwil Jabar ini siap dan harus kita dukung semua gitu ya, seluruh anggota pemuda yang ada di Pengwil Jabar. Siapapun yang dipilih atau siapapun calon mungkin ya tidak sama gitu ya. Tapi yang penting itu kita menerbitkan solidaritas Jawa Barat agar Jawa Barat ini tetap diperhitungkan gitu. Dari dulu Jawa Barat ini mempunyai kredibilitas yang baik di untuk seluruh pengurus Jawa Barat. Kalau mendengar nama Jawa Barat,
pasti mereka ingat banyak aktivis-aktivis lahir dari Jawa Barat. Nah itu saya juga dalam hal ini terkejut sekali melihat surat yang kok bisa PP membuat surat yang demikian gitu ya, aneh banget. Dalam arti kata sekarang kita terbitkan solidaritas pemilih Jabar, keputusan kita ini mempunyai nilai strategis untuk pemilih lainnya gitu. Jadi saudara Irfan ini penting sekali, dan tentunya atas dukungan semua penda-penda dan anggota seluruh Jawa Barat tanpa kecuali kami gitu ya yang sudah bergerak. Jadi saya pikir untuk saya sih sementara demikian, surat dari pemilih Jabar itu sudah baik dan segera ya kalau perlu harus diekspos ya dan dikirimkan kepada PP. Harus dikirim surat kepada PP bahwa kita jangan terima begitu aja. Semua Irfan semua mendapat dukungan nih dari pemuda-pemuda. Sekali lagi ya kita harus mendirikan solidaritas Jawa Barat, itu merupakan modal utama. Siapapun yang dipilih kita tetap Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Yuntin untuk tanggapannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ismi, kita semua Jawa Barat solid untuk menyelenggarakan Kongres ke-24 sesuai dengan amanah Kongres 23 di Makassar. Hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Barada, beliau mantan Majelis Pengawas Pusat Notaris, juga mantan Dewan Kehormatan Pusat Notaris dan aktivis dan juga penasehat, juga aktivis organisasi yang seluruh Indonesia saya kira tidak ada yang tidak tahu ada Pak Badar. Pak Badar ini jadi penasehat kita juga, kita kalau ada masalah apa-apa diskusi dengan beliau. Hari ini Pak, kami mohon tanggapan dari Bapak mengenai surat yang sudah disampaikan oleh Pak Pusat. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hadir sebagai warga Jabar. Tidak diundang lagi kecuali sebagai warga Jabar. Saya mencoba objektif seperti surat Pemil Jabar yang akan disampaikan. Di sini ada tuduhan bahwa apabila dilaksanakan di Jabar terjadilah ketidaknetralan. Justru surat ini tidak netral. Surat ini menunjukkan ada keberpihakan dari pengurus ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Yang paling ekstrim, dengan atau tanpa persetujuan dari pengurus pusat, Jawa Barat tetap menyelenggarakan kongres. Kemudian yang bisa juga disampaikan, ini pencemaran nama baik, laporkan ke polisi. Karena sudah menuduh Jawa Barat tidak netral. Tidak netral itu adalah hasil akhir dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Kita tidak bisa mengatakan netral tidak netral kalau belum melaksanakan. Sudah menyampaikan satu pendiskreditan. Mendiskreditkan Jawa Barat tidak bisa netral. Jawa Barat tidak netral. Saran saya laporkan polisi aja. Pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Udah dipikirkan Bang, udah dipikirin. Dan saya yakin itu akan paling tidak membuat pening kepala. Kemudian yang tadi saya katakan, sampaikan kepada PP dengan atau persetujuan kalian, kami akan tetap melaksanakan karena tidak bijak ya.
peluang-peluang sebelum waktu mengeluarkan surat seperti ini. Sementara Jabar sudah puluhan kali rapat, Jabar sudah mempersiapkan semuanya, di penghujung dipotong begini untuk kepentingan seseorang. Kita tahulah siapa itu. Dia boleh memenangkan sekumnya, tapi harus dengan cara yang fair. Silakan berusaha memenangkan, karena mungkin ada sesuatu di balik itu yang kita bisa menduga tapi tidak bisa menyampaikan karena kita bukan mereka. Saya tidak mau menuduh, tapi bisa memperkirakan apa sesungguhnya yang menjadi alasan dan apa sesungguhnya yang terjadi, kenapa harus seseorang itu yang menang. Jadi saya pikir apapun yang kita lakukan, kita mesti lebih lugas, lebih. Dan mengenai surat ini saya minta yang huruf B itu dihilangkan saja. Penegasan kembali ketua umum, kita sementara tidak menganggap ketua umum itulah. Jadi kita mau tegaskan atau tidak tegaskan terserah dia, tapi kita mesti hilangkan ini. Kita hanya pakai hasil kongres dan hasil kongres luar biasa atau pra-kongres. Dan seperti tadi saya katakan, di penutup apabila pengurus pusat tetap memindahkan, kami menyatakan Jabar menolak dan tidak akan mengikuti kongres misalnya punya 4.000 lebih anggota. Kalau kita menolak untuk hadir dalam kongres itu, maka kongres itu akan dicatat oleh sejarah sebagai kongres yang tidak kredibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badar Bambang sebagai warga Jawa Barat dan Badar Cimahi ya Pak. Kita yang hadir di sini semangat ya dengan adanya masukan dan tanggapan dari senior kita Ibu Tin dan Pak Badar Baraba. Sekali lagi kita teriakan Jabar kuat, Jabar kuat, Jabar hebat.